Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kembali kita berjumpa di hari ini tanggal 11 April 2021. Sebelum kita memulaikan ibadah kita di saat ini, mari kita menyanyi. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan? Mari kita bersukaria. Adik-adik, saya undang bangkit berdiri. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari yang indah ini Tuhan. Kami anak-anak sekolah minggu akan beribadah. Kiranya Engkau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Ini doa kami Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita angkat lagi satu pujian, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ya, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan melalui cerita yang akan dibawakan oleh Kak Shelin dan Kak Dian. Tapi sebelum itu, mana sikap berdoanya? Kita sikap berdoa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang sangat baik, terima kasih atas semua yang masih boleh kami rasakan sampai saat ini. Saat ini pula kami akan membaca firman Tuhan dan akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami sehingga kami mampu mengerti maksud firman Tuhan dan mampukanlah kami sebagai anak-anak-Mu untuk melakukan firman itu. Memberkati Kak Shelin dan Kak Dian dalam merenungkan dan membacakan cerita firman Tuhan itu. Kiranya Roh Tuhan saja yang menuntun mereka. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, kepadamu kami berdoa. Amin. Amin. Adik-adik di rumah, mari kita menyanyi baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Halo adik-adik. Halo adik-adik.
sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Pasti sudah siap Kakak Shelin. Kakak Dian sudah siap? Sudah siap Kakak Shelin. Berarti adik-adik di rumah juga pasti sudah siap. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, apa yang jangan dilupa Kakak Dian? Alkitabnya. Betul sekali, adik-adik di rumah semuanya harus menyiapkan Alkitabnya, karena hari ini kita bersama akan membaca dan membuka Alkitab kita yang terambil dari mana Kakak Dian? Di dalam Matius pasal 28 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-15. Matius pasal 28 ayat ke-11 hingga ayatnya yang ke-15. Oke. Ini Kakak Dian nanti kita baca sama-sama atau Kakak Dian yang bacakan? Kita baca bersama-sama Kakak Shelin. Mulai dari ayat yang ke-11 sampai yang ke-15. Oke. Nah, adik-adik kita akan bersama membaca Matius 28 ayatnya yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-15. Kita mulai dari mana dulu ini Kakak Dian? Dari judulnya Kakak Shelin. Oke, Kakak Dian hitung ya. 1, 2, 3. Dusta Mahkamah Agama. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan bercerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Amin. Nah, adik-adik, jadi hari ini kita sudah membaca Matius pasal 28 ayatnya yang ke-11 hingga yang ke-15. Ada 5 ayat kan Kakak Dian? Aduh, Kakak Dian, kenapa ini Kakak Dian sedang murung? Apa Kakak Dian tidak semangat? Iya Kakak Shelin. Kenapa? Ada masalahku Kakak Shelin. Masalah apa Kakak Dian? Coba cerita dulu sama kita adik-adik semua di rumah, sama Kakak Shelin juga. Masalahnya apa Kakak Dian? Begini Kakak Shelin, ada temanku namanya Rita. Rita? Oke, kenapa itu Rita Kakak Dian? Dia ajak saya ke Lipo Kakak Shelin. Wah, siapa sih yang suka ke Lipo? Pasti adik-adik suka ke Lipo toh. Banyak sekali yang suka ke Lipo. Terus Kakak Dian? Nah, ini Rita dia bilang dia tidak jadi pergi ke Lipo. Tapi tadi pagi saya lihat dia pergi ke Lipo sama-sama temanku yang namanya Lisa. Astaga, Kakak Shelin, dia bohongi saya Kakak Shelin. Oh, Kakak Dian dibohongi, jadi Kakak Dian tidak diajak ke Lipo. Iya Kakak Shelin. Oh, sebenarnya adik-adik, kalau misalnya kita berbohong juga toh Kakak Dian, pasti kebohongannya itu pasti akan ketahuan. Betul sekali Kakak Shelin. Iya Kakak Dian, jadi ceritanya Kakak Dian ini sama dengan cerita yang baru saja kita baca tadi Kakak Dian dari Matius 28. Nah betul sekali Kakak Shelin, yang bercerita tentang penjaga kubur yang berbohong kan Kakak Shelin? Betul, dari cerita kita tadi ini judulnya adalah benar atau hoax. Hoax, apa itu hoax Kakak Dian? Hoax itu sama dengan kebohongan Kakak Shelin. Betul, berita bohong. Nah, kalau tadi Kakak Dian dibohongi sama temannya, kalau hari ini kita juga mau belajar cerita tentang firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal berapa tadi Kakak Dian? Matius pasal 28 ayatnya yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-15. Nah, betul sekali Kakak Dian. Nah, Kakak Dian, Kakak Shelin punya cerita ini. Apa itu ceritanya Kakak Shelin? Ceritanya ini terdapat dalam yang tadi kita baca, Matius pasal 28. Mau tahu ceritanya? Iya Kakak Shelin. Coba Kakak Dian lihat, ada gambar apa di belakang? Gambar gua Kakak Shelin? Betul sekali Kakak Dian, di belakang ini ada gambar gua. Tahu tempat ini apa cerita sebelumnya? Tuhan Yesus dikuburkan di goa? Ya, benar sekali, ini adalah kubur Yesus. Tahu tidak Kakak Dian? Waktu itu ada penjaga-penjaga loh Kakak Dian, adik-adik yang menjaga di kubur itu. Nah, ketika mereka bangun, mereka masuk ke dalam kubur itu dan coba lihat, kuburnya ada orangnya tuh tidak ada di dalam. Saya lihat kosong Kakak Shelin. Betul sekali. Penjaga-penjaga itu juga mendapati bahwa kuburan itu kosong seperti yang gambar di belakang ini Kakak Dian. Jadi mereka tidak mendapati tubuh Yesus di dalam kubur ini. Nah,
tahu begitu adik-adik, kakak Dian, orang-orang ini, para penjaga-penjaga ini cepat-cepat lari dan pergi menemui imam-imam di Yerusalem. Lah, lalu imam-imam itu berkata apa Kakak Shelin? Tahu tidak kakak Dian, adik-adik? Imam-imam ini meminta para penjaga itu untuk berbohong. Wah, kebohongan apa Kakak Shelin yang mereka ucapkan? Para imam ini meminta kepada para penjaga-penjaga itu untuk memberitahu kepada seluruh rakyat Yerusalem bahwa mayat Tuhan Yesus telah dicuri oleh murid-muridnya dan tidak bangkit. Seperti itu kakak Dian. Jadi mereka bilang, kamu ini para penjaga-penjaga harus berkata kepada seluruh orang Yerusalem bahwa mayat Yesus tidak bangkit tetapi dicuri oleh siapa kakak Dian? Oleh murid-muridnya. Betul sekali kakak Dian. Nah, Kakak Shelin, setelah penjaga-penjaga itu berkata seperti itu, apakah mereka diberikan imbalan? Nah, ternyata setelah ketika para penjaga-penjaga itu diminta untuk memberitahukan itu, mereka juga diberi imbalan. Coba lihat gambar di belakang Kak Dian. Kira-kira penjaga itu menolak atau mengambil uang itu Kakak Dian? Oh, mereka mengambilnya Kakak Shelin. Betul sekali Kakak Dian. Ternyata para penjaga itu Kakak Dian, adik-adik, mengambil uang itu dan mereka setuju untuk menyampaikan kebohongan kepada seluruh orang Yerusalem bahwa Tuhan Yesus telah dicuri dan tidak bangkit. Seperti itu Kakak Dian. Nah, itu merupakan suatu kebohongan karena nyatanya Tuhan Yesus bangkit Kakak Dian. Begitu ya Kakak Shelin. Nah, Kakak Shelin, bagaimana dengan murid-muridnya? Nah, apakah mereka marah atau mereka berperasaan tidak enak disampaikan seperti itu Kakak Shelin? Tahu tidak Kakak Dian, setelah murid-muridnya tahu bahwa mereka ini dituduh mencuri mayat Tuhan Yesus, mereka tidak terima. Mereka cepat-cepat mengatakan kebenarannya. Kebenarannya apa? Kebenaran bahwa Tuhan Yesus benar-benar bangkit dan tidak dicuri. Seperti itu Kakak Dian. Nah, itu tanggung jawab para murid-murid untuk menyampaikan kebenaran itu karena mereka bertemu langsung dengan Tuhan Yesus Kakak Dian. Seperti itu. Berarti kita juga sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita juga harus seperti murid-murid Tuhan Yesus ya Kakak Shelin. Betul Kakak Kita Dian. harus menyampaikan kebenaran, kita harus berani untuk menolak hoax yang beredar di masyarakat. Ya kan Kakak Shelin? Betul Kakak Dian. Nah, kebanyakan juga dari kita menyebarkan kebohongan bahwa Tuhan Yesus itu tidak bangkit, tetapi dia dicuri oleh murid-muridnya. Nah, kita harus menolaknya ya adik-adik di rumah. Kita harus mengatakan kebenaran bahwa apa Kakak Dian? Tuhan Yesus itu tidak dicuri melainkan dia bangkit. Ya, benar-benar bangkit. Nah, Kakak Dian, kira-kira di dalam Alkitab ini ada tidak yang membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar bangkit? Nah, ada Kakak Shelin di dalam 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-20a. Wah, ayo adik-adik di rumah semuanya ambil Alkitabnya. Kita buka bersama-sama adik-adik. Dari ayat mana Kakak Dian? 1 Korintus 1 berapa? Korintus 15 ayat 20a. Oke, Kakak Dian tolong bacakan buat kita semua dan buat adik-adik di rumah. Nah, ayatnya yaitu, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Kakak Dian ulang ya, 1 Korintus 15 ayat 20a. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Wow, berarti Tuhan Yesus benar-benar bangkit kan Kakak Dian? Iya Kakak Shelin. Nah, adik-adik di rumah, ini juga menjadi ayat hafalannya di rumah ya. Jadi ayat hafalannya itu adik-adik terdapat di dalam 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-20a. Kita baca sama-sama ya. Ayat hafalannya dari 1 Korintus 15 ayat 20a. 1, 2, 3. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Amin. Nah, adik-adik, sekian untuk cerita kita hari ini. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus tetap percaya bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar bangkit dan bahwa Tuhan Yesus itu akan selalu ada bersama kita, menemani kita. Dan untuk merespon firman Tuhan kita pada hari ini, kita akan mengangkat pujian apa Kakak Dian? Anak Allah Yesus namanya. Anak Allah Yesus namanya. Bangkit berdiri semua.
silakan duduk adik-adik. Nah, sekarang tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syukur dan syafaat. Adik-adik di rumah duduk yang manis, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengarkan Tuhan pada hari ini. Terima kasih untuk kebenaran Tuhan, bahwa Tuhan Yesus benar-benar bangkit dan itu menjadi pengharapan kami untuk tetap menaruh segala harapan kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus yang baik, pada hari ini Tuhan Yesus, kami juga anak-anak-Mu mau bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau berdoa Tuhan buat setiap anak-anak sekolah minggu-Mu yang berulang tahun. Tuhan Yesus tolong berkati mereka, beri mereka selalu kekuatan, kesehatan, umur panjang. Berkati Tuhan masa pertumbuhan dan pergaulan mereka. Buat anak-anak sekolah minggu-Mu Tuhan Yesus yang mungkin saat ini dalam kelemahan tubuh, yang mungkin ada yang sakit, Tuhan Yesus tolong sembuhkan. Tuhan jamah bagian tubuh mereka yang sakit sehingga mereka memperoleh kesembuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan buat orang tua dari setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada yang dengan setia mendampingi mereka untuk mengikuti ibadah online ini juga Tuhan. Tuhan berkati mereka selalu, beri kekuatan, kesehatan, dan umur panjang. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini, terima kasih untuk firman-Mu. Dan setelah ini Tuhan, kami juga akan melanjutkan kehidupan kami Tuhan. Kami berdoa biarlah minggu depan Tuhan kami semua boleh bertemu untuk beribadah bersama-sama lagi Tuhan, meskipun melalui ibadah online. Ini doa kami Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Nah, adik-adik jangan lupa ayat hafalannya dikumpul di mana Kakak Dian? Di nomor WhatsApp di guru-guru bawah sekolah ini. minggu di bawah ini. Betul. Jadi adik-adik dari kelas Batita, Balita 1 2 3 4 5 6 jangan lupa untuk menghafal dan dikumpul ayat hafalannya dan bisa dilihat kumpulan ayat hafalannya itu di video minggu depan. Oke adik-adik, sekian cerita hari ini dan selamat hari Minggu. Dadah adik-adik. Adik-adik, saatnya kita membawa persembahan kita. Dan seperti pada minggu-minggu yang sebelumnya, kita memberikan persembahan melalui amplop yang telah disediakan di depan gedung gereja. Jadi, kalau misalkan adik-adik seperti orang tuanya atau saudara di rumahnya yang mau datang ke gereja, bisa titipkan ambil amplop persembahan untuk sekolah minggu. Dan sambil persembahan kita dijalankan, kita menyanyi Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Untuk menutup ibadah kita saat ini, saya undang adik-adik bangkit berdiri. Kita melakukan kudaki-daki gunung yang tinggi. Melintasi padang rumput hijau berterang, Yesus besertaku. Terbang, 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 luar angkasa. Ku selam, 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 laut samudra. Ku dayung, 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 tahunnya sungai. Yesus besertaku, di sana Kau ada, di kiri Kau ada. Kau ada di muka
sekarang kita akan doa tutup. Mari kita sikap berdoa, kita berdoa. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus, kami boleh mengadakan ibadah di saat ini. Kiranya Engkau dapat menjadikan kami anak-anak yang selalu melakukan perintah Tuhan. Mampukan kami sebagai anak-anak-Mu untuk selalu berkarya dengan takut akan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, ini doa kami. Haleluya, amin. Ya adik-adik, ibadah kita telah selesai. Sampai berjumpa lagi minggu depan. Selamat hari Minggu. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Memberkati. Teman-teman, saya akan menghafal ayat hafalan yang terdapat dalam 1 Yohanes 4 ayat 9b, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Amin. Nama saya Gabriel. Kali ini saya akan menghafalkan 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-9b. Dalam hal inilah kasih Allah di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Perkenalkan nama saya Gabriel. Kali ini saya akan menghafalkan Markus 19 ayat 6b. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, sebab kamu mencari Yesus orang Nazaret itu, yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia." Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom, selamat hari Minggu Ibu Guru, selamat hari Minggu teman-teman. Markus 16 ayat 6b. Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Amin. Injil Markus 16 ayatnya yang ke-6b. Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu, ia telah bangkit. Shalom. Selamat Paskah Bu Guru, selamat Paskah kakak-kakak, selamat Paskah teman-teman. My name is Rindu. Markus 16 ayat 6. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Dia telah bangkit, dia tidak ada di sini. Lihat, ini tempat mereka membaringkan dia." Amin. Selamat hari Minggu teman-teman. Teman-teman, Markus 16 ayat 6b. Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Amin. Perkenalkan, saya Bruno Goma. Saya akan menghafal Matius 16 ayat 6b. Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Perkenalkan, saya Bruno Goma. Saya akan menghafal Markus 16 ayat 6b. Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit.